Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa 9 Januari 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tidak tahu siapa engkau. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru, ke seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang misalnya diketahui kesalahannya, kita akan berhadapan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia sungguh merasa menyesal, malu, lalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan, introspeksi diri, evaluasi diri. Tapi ada kemungkinan yang kedua, orang juga bisa tidak peduli dengan keadaan, alias cuek. Dia bisa saja kemudian berpura-pura bertobat. Dan begitu ada kesempatan, dia akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi yang lebih berbahaya dari itu sebetulnya adalah bahwa sikap pura-pura ini menjadi senjata yang menyesatkan. Menyesatkan dirinya, tapi juga menyesatkan banyak orang lain. Keadaan pun akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop Injil yang kita dengar tadi, mengapa Yesus menolak seruan roh jahat yang mengenalnya? Yesus menghindarkan umat dari penyesatan baru. Ketika dia menyatakan diri sebagai pembebas bagi kaum tertindas. Sebetulnya, di sana ada salah satu elemen penting, yaitu pembebasan dari roh-roh jahat. Pembebasan dari penindasan setan. Pembebasan dari kuasa kegelapan. Pembebasan dari segala tipu daya yang melekat padanya. Yesus menghardik roh jahat itu dan karena menghalanginya berbicara tentang siapa dirinya. Yesus tidak mau roh jahat yang bersaksi tentang dia. Jika dia membiarkan itu terjadi, maka iblis itu bisa dilihat sebagai pewarta kebenaran. Padahal dia sedang memasang sebetulnya suatu jerat baru, jebakan baru. Kekuasaan inilah yang mengagumkan
orang-orang yang menyaksikan, sehingga mereka kemudian bertanya-tanya penuh kekaguman, apa ini? Suatu ajaran baru. Sebab guru ini mengajar dengan penuh kuasa, berbeda dari ahli-ahli Taurat pada masa itu. Mereka juga pandai, mereka juga mengajar, tetapi daya rohani seperti yang ada pada Yesus, daya ilahi yang ada pada Yesus, itu tidak mereka miliki. Yesus mengajar penuh kuasa justru karena dalam dirinya ada kuasa, ada kewibawaan ilahi yang mampu mengatasi segala sesuatu, termasuk tipu daya setan. Kuasa ilahi yang membebaskan. Saudara-saudara, Tuhan tidak memerlukan pengakuan iblis untuk membuktikan kekuasaannya. Sungguh, Tuhan tidak membutuhkan. Pembuktian itu terwujud dalam bentuk yang lain, yaitu tumbuhnya rahmat belas kasih Allah di tengah umat manusia dan menjadi ragi bagi masyarakat di sekitarnya. Orang-orang yang mengalami rahmat itu akan bertindak sebagai agen yang ampuh untuk menyebarluaskan kekuasaan Tuhan atas iblis, atas kuasa jahat, atas kuasa kegelapan. Relasi Tuhan dan manusia bertumbuh atas dasar rahmat terima kasih karena mendapatkan limpahan kemurahan Tuhan, bukan atas dasar ketakutan. Karena ternyata Tuhan begitu berkuasa, bahkan iblis pun dikalahkannya. Di dalam relasi jenis ini, saudara-saudari, iblis sama sekali tidak punya tempat lagi. Itulah sebetulnya kerajaan Allah yang sesungguhnya, ketika rahmat belas kasih Allah meraja dan iblis tidak punya tempat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, berhati-hatilah selalu pada siasat dan kelihayan iblis. Dekatkan hati selalu pada Tuhan agar kita diberi karunia kekuatan, ketabahan, penerangan budi dalam situasi apapun. Dalam rahmat Tuhan kita mempunyai daya untuk melawan kekuasaan iblis, kekuatan kegelapan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kegelapan itu akan membuai kita. Kejatuhan ke dalam dosa semakin dalam tanpa kita sadari. Kesadaran baru muncul ketika semua sudah terlambat. Maka ingkarilah iblis, lawanlah iblis, bersahabatlah dengan Tuhan. Jadilah malaikat untuk sesama Anda. Jadilah terang, jadilah bintang penuntun untuk orang-orang di sekitar Anda. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang membebaskan kami dari kuasa iblis, kuasa kegelapan. Mampukan kami untuk terus-menerus waspada akan jerat iblis. Mampukan kami untuk terus-menerus menjaga hubungan dekat denganmu, sehingga tak ada tempat bagi iblis untuk menjebak kami. Semoga kami satu sama yang lain boleh senantiasa dekat padamu dan menjadi malaikat penuntun bagi sesama. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.